Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung dalam acara kita hari ini. Perkenalkan, saya Frida Alia. Di sini saya sebagai moderator dan akan memandu kita melalui sesi informatif ini tentang pembuatan surat kuasa. Kita juga akan mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita, yaitu Mbak Melinda dan Mbak Rahma, dan berdiskusi tentang pentingnya dokumen ini dalam berproses dalam hukum. Langsung saja ke inti acaranya, yaitu pemaparan materi yang pertama, yaitu dari narasumber kita yang pertama, Mbak Melinda. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih Mbak Frida. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan membahas tentang surat kuasa, yaitu sebuah instrumen hukum yang memungkinkan seseorang untuk memberikan wewenang kepada eh, orang lain untuk menyelesaikan urusan tertentu. Kita akan melihat bagaimana surat kuasa dapat memberikan keamanan dan juga kemudahan dalam transaksi hukum. Nah, sebelumnya surat kuasa itu adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dari atas nama pemberi kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya secara sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa. Yang pertama itu jika Bapak atau Ibu sedang berperkara di pengadilan, maka dapat menunjuk orang lain untuk mewakili di persidangan. Nah, mewakili di persidangan ini supaya orang tersebut dapat mewakili Bapak dan Ibu di persidangan, harus ada pemberian kuasa pada orang yang ditunjuk tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemberian kuasa secara lisan maupun tulisan. Nah, apabila secara lisan itu harus dilakukan di depan persidangan dan dicatatkan dalam berita acara sidang. Kemudian jika secara tertulis, maka harus melalui surat kuasa khusus. Kemudian yang ketiga itu dalam surat kuasa khusus itu harus jelas di pengadilan mana surat kuasa yang digunakan. Nah, jika tidak, maka surat kuasa itu dianggap tidak sah. Misalnya, Bapak dan Ibu sedang berperkara di pengadilan Sukoharjo, maka dalam surat kuasa harus tertera di pengadilan agama Sukoharjo. Nah, kemudian yang keempat itu, apabila Bapak dan juga Ibu adalah tergugat, maka wajib mencantumkan nomor perkara. Jika tidak, surat kuasa akan dianggap batal demi hukum. Tapi jika Bapak dan Ibu adalah penggugat, maka tidak perlu mencantumkan nomor perkara. Kemudian yang kelima itu adalah jika Bapak atau Ibu tidak dapat membaca atau tidak bisa tanda tangan, maka surat kuasa dibuat di hadapan notaris dengan cara dibacakan dan juga diterangkan lebih dulu oleh notaris. Baru setelahnya ditandatangani dan dicap oleh ibu jari. Kemudian yang keenam itu di dalam surat kuasa harus memuat hak substitusi dan juga hak retensi. Nah, hak substitusi itu adalah hak yang melimpahkan kekuasaan kepada orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian hak retensi itu adalah hak menahan barang bagi barang jaminan pembayaran jasa. Nah, hak ini dimaksudkan agar orang yang diberi kuasa atau pengacara dapat menahan barang berharga, misal motor sebagai jaminan supaya nantinya Bapak dan juga Ibu dapat membayar jasa mereka. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, Mbak Melinda. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Waktu dan tempat disediakan. Mbak Melinda. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih Mbak Frida. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Melinda. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa saja isi dari surat kuasa dan bagaimana cara membuatnya.
bagian-bagian dari surat kuasa. Yang pertama yaitu judul surat, yaitu yang berisikan surat kuasa, seperti yang tertera di dalam layar. Yang kedua yaitu identitas pemberi kuasa, seperti nama, alamat, usia, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu identitas penerima kuasa, seperti nama, alamat, usia, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Yang keempat yaitu hal yang didiskusikan, di mana disebutkan hal apa saja yang dikuasakan, kedudukan pihak sebagai penggugat atau tergugat, nomor perkara, dan di pengadilan mana. Yang kelima yaitu hak yang diberikan kepada penerima kuasa. Yang keenam, hak substitusi seluruhnya atau sebagian. Yang ketujuh, hak retensi. Yang kedelapan, tempat dan tanggal surat dibuat. Yang sembilan, tanda tangan pemberi kuasa di atas materai yang cukup. Yang terakhir itu tanda tangan penerima kuasa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma yang telah memaparkan materi. Karena materi sudah selesai dipaparkan, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan on mikrofonnya satu persatu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aziza. Izin bertanya, bagaimana cara membuat surat kuasa yang sah? Izin menjawab ya Mbak ya. Cara membuat surat kuasa yang sah itu adalah surat kuasa sebaiknya dibuat secara tertulis, jelas, dan juga mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Pemberi kuasa juga harus memastikan bahwa surat tersebut ditandatangani dengan bebas dan juga tanpa paksaan. Mungkin itu saja. Baik, Mbak. Terima kasih.
Mungkin peserta yang lain ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Izin menanggapi dari jawaban tersebut ya, Mbak. Iya, Mbak, silahkan. Jadi apa itu namanya surat kuasa itu? Surat kuasa yang bersifat sah itu jadi dibuat lebih baiknya itu secara tertulis ya, tertulis jelas dan mengikuti hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi mungkin itu nanti di setiap wilayah itu di setiap wilayah itu ketentuannya berbeda-beda ya. Kurang lebih kalau ketentuannya itu sama sih ya Mbak ya. Untuk semua wilayah mungkin ketentuannya hampir sama begitu. Oh ya, baik Mbak. Terus pemberi surat kuasa sendiri itu berarti benar-benar memastikan itu sudah ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ya, Mbak? Iya Mbak, karena itu bersifat bebas dan juga tidak tanpa paksaan. Jadi kalau tanpa paksaan mungkin itu tidak sah ya Mbak ya. Oke, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Wulandari, izin bertanya. Kan tadi sudah dibahas mengenai surat kuasa. Nah, sebenarnya apa yang perlu dicantumkan dalam sebuah surat kuasa itu, Mbak? Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, terus hal yang perlu dicantumkan itu adalah yang pertama identitas pemberi kuasa dan juga penerima kuasa, kemudian ruang lingkup wewenang yang diberikan, tanggal efektif dan juga tanda tangan pemberi kuasa. Mungkin begitu Mbak, ada tanggapan? Mohon maaf Mbak, izin menanggapi. Untuk yang dimaksud tanggal efektif itu berarti tanggal pada saat itu juga ya Mbak ya? Atau gimana? Oh iya Mbak, kalau tanggal efektif itu tanggal yang terhitung sejak tanggal penandatanganan sebagaimana telah dibuat dan akan berlaku sampai surat tersebut diterbitkan. Mungkin itu Mbak. Oh iya Mbak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Izin bertanya, apa yang harus diperhatikan saat pembuatan surat kuasa? Terima kasih. Oh, baik. Yang penting untuk pas
Penting untuk memastikan bahwa surat kuasa tersebut harus jelas, spesifik, dan mengikuti ketentuan hukum setempat. Selain itu, pastikan untuk memeriksa persyaratan khusus yang mungkin diperlukan seperti legalisasi atau saksi. Seperti itu, Mbak. Apakah ada tanggapan? Baik, perkenalkan nama saya Kolvendar Parwansa. Izin bertanya, bagaimana cara mengakhiri sebuah surat kuasa? Baik, Mbak, saya jawab. Bagaimana cara mengakhiri sebuah surat kuasa? Cara mengakhiri sebuah surat kuasa dengan mencantumkan tanggal kadaluarsa atau kondisi tertentu yang mengakhiri wewenang yang diberikan, atau dengan mencabut surat kuasa tersebut secara tertulis maupun surat pemberitahuan resmi kepada pemberi kuasa. Seperti itu, Mbak. Mungkin apakah ada audiens yang ingin bertanya kembali? Tidak, Mbak. Seiring berakhirnya tanya jawab ini yang kita bawa hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga semangat untuk berbagi dan menerapkan apa yang telah kita pelajari. Surat kuasa bukan hanya sekedar dokumen, melainkan wujud kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam setiap tinta yang mengalir di atas kertas surat kuasa, terdapat kekuatan untuk mengubah nasib, memperjuangkan hak, dan memperdayakan orang lain. Mari kita jadikan surat kuasa sebagai alat pemberdayaan diri dan masyarakat. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Mbak Melinda dan Mbak Rahma, atas wawasan yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.